Taoisme dikembangkan oleh Lao Tzu pada abad ke-6 sebelum Masehi dan menurut kepustakaan Cina dikenal sebagai pendiri Taoisme atau Tao Te Ching. Ajaran Lao Tzu ini ditulis dalam sebuah buku yang berjudul Lao Tzu, dan buku itu akhirnya dikenal dengan nama Tao Te Ching. Buku tersebut memuat sajak-sajak pendek tentang etika, psikologi, dan metafisika. Di kalangan sebagian masyarakat Indonesia saat ini, nampak semakin surut apresiasi terhadap nilai-nilai etis, cara-cara berpikir, bersikap, dan perilaku semakin menjauh dari pertimbangan moral etik. Sebaliknya, mereka cenderung berorientasi pragmatis. Keputusan orang saat ini bukan lagi apa yang seharusnya dilakukan, tetapi apa yang dapat dilakukan. Eksesnya kasus korupsi terus menggejala di permukaan setiap sektor dan lini birokrasi pemerintah negara. Sementara kesadaran sebagian masyarakat terhadap lingkungan alam semakin berkurang, berimbas pada bencana alam dan musibah yang terus terjadi di mana-mana. Kelestarian lingkungan alam kini sangat memprihatinkan akibat eksplorasi sumber daya alam oleh manusia yang tidak mempertimbangkan kelangsungan ekosistem. Padahal alam merupakan kesatuan kosmis dengan manusia. Menyikapi fenomena sosial yang berkembang di masyarakat Indonesia saat ini, perlu belajar dari etika natural Taoisme yang mengajarkan manusia untuk hidup kembali kepada alam, yaitu berbuat kebajikan. Menurut Taoisme, dengan berbuat kebajikan, seseorang memiliki kekuatan moral. Ia dapat hidup bersama dan menghidupi sesamanya atas dasar kesucian hati yang murni. Dengan melakukan kebajikan ini, manusia dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Sebab berbuat kebajikan artinya seseorang telah melakukan Wu Wei, yakni tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum alam, pembawaan kodrat manusia dan kewajaran. Kepatuhan pada hukum alam dapat memperoleh pengalaman nilai kehidupan bagi manusia, yakni bersikap adil, kesucian hati yang murni, disiplin, dan taat asas. Etika natural Taoisme mengajarkan manusia untuk hidup kembali kepada alam, belajar dari cara hidup alam yang berbuat kebajikan, yang mereka sebut sebagai Te. Menurut Taoisme, dengan berbuat kebajikan, seseorang memiliki kekuatan moral. Ia dapat hidup bersama dan menghidupi sesamanya atas dasar kesucian hati yang murni. Kebajikan Te merupakan sesuatu yang ingin dituju oleh para penganut Taoisme. Menurut Lao Tzu, kebajikan Te diartikan sebagai karakter atau kekuatan moral yang mengandung 3 unsur, yaitu sebagai berikut. Pertama, suatu kata yang berarti selalu mengusahakan, kecenderungan memberi bantuan kepada orang lain. Kecenderungan semacam ini muncul dalam diri seseorang dan bukan karena faktor dari luar. Di samping itu juga dilakukan secara terus-menerus sebagai kebiasaan dalam hidup. Kedua, mengandung arti jujur, yaitu kecenderungan sikap dan perilaku yang berbasis pada kesucian hati yang murni, bermakna kasih sayang. Dalam kebajikan, arti hidup adalah untuk sesamanya tanpa membeda-bedakan. Ketika kebajikan berarti pula jalan Tao untuk menuju kebahagiaan sempurna, yaitu kebahagiaan lahir dan batin. Orang yang mencapai kebahagiaan sempurna yaitu seseorang yang telah mencapai tingkatan sebagai manusia agung. Manusia agung adalah manusia yang hidup untuk sesama dan lingkungannya. Cara hidup menurut Tao memberi pelajaran bagi seseorang yang mengikutinya, yaitu kesederhanaan, kepedulian pada semua, keluasan dalam menyikapi persoalan hidup, ketidaktergantungan, tajam dalam pemahaman, terlatih menyelami kehidupan, dan bergembira karena menyukai kebaikan. Etika natural Taoisme dapat dimungkinkan penerapannya melalui ajarannya tentang kebajikan. Hukum kebajikan Taoisme secara substansial memiliki nilai-nilai universal, sehingga dapat memberikan sumbangan bagi praktik kehidupan masyarakat di Indonesia ini. Konsep pemikiran tersebut bisa dijadikan orientasi dalam merefleksikan proses pembentukan sosial di Indonesia. Pembangunan bangsa Indonesia ke depan harus menjaga negara kesatuan dan menjunjung asas demokrasi Pancasila. Perkembangan masyarakat demokratis yang mengedepankan kemandirian, pluralitas, dan kapasitas politik
tidak lepas kendali dari substansi nilai etika demokrasi, sehingga pemberdayaan masyarakat secara efektif mampu membangun sistem demokrasi politik yang kondusif bagi pengembangan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Meskipun pada sisi tertentu ajaran etika Taoisme ini tidak terlepas dari segi kekurangan, sehingga tidak semua ajarannya relevan. Namun dalam segi positifnya, etika Taoisme yang mengedepankan prinsip damai dan harmoni bagi kehidupan masyarakat dan politik masih relevan sebagai sumber orientasi normatif bagi pengembangan masyarakat demokratis. Dari kajian singkat ini mengenai etika natural Taoisme, ditemukan hal-hal penting yang dapat memberikan kontribusi pemecahan persoalan yang sedang dihadapi masyarakat Indonesia dewasa ini. Hal penting dari ajaran kebajikan Taoisme meliputi prinsip kehidupan harmoni, kesucian hati yang murni, hidup sewajarnya, dan asas keadilan. Kemungkinan bentuk penerapan etika natural Taoisme yaitu sebagai tawaran solusi sumber orientasi pemecahan ragam persoalan yang dihadapi masyarakat Indonesia terkini dalam membangun masyarakat demokratis. Bentuk penerapannya menggambarkan pola kehidupan sosial masyarakat baru dan secara garis besarnya adalah sebagai berikut: harmoni dalam pluralitas kehidupan, kesucian hati dalam kehidupan demokratis, hidup sewajarnya dalam budaya politik, keadilan sebagai asas supremasi. Ajaran etika natural Taoisme memiliki arti penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia yang sedang menghadapi masalah krisis moral dan intoleransi. Arti penting etika natural Taoisme mendekatkan kehidupan manusia dengan alam agar manusia memperoleh pemahaman dan penghayatan nilai-nilai ketulusan, kerendahan hati, kesederhanaan, ketaatan, dan kepedulian sesama. Cara Taoisme mendekatkan pada alam melalui Wu Wei atau langkah kehidupan menempuh kebajikan T agar hidup manusia tenang, damai, dan bahagia. Orang yang telah melakukan Wu Wei dapat mencapai tingkatan manusia agung, yaitu manusia bijaksana. Nilai-nilai universal etika natural Taoisme sejalan dengan ajaran etika Pancasila.